Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Dre Satria, orang awam yang suka ngomongin bola. Oke, hari ini saya ingin bahas tentang La Liga guys. La Liga musim ini, yaitu La Liga musim 2021-2022. Oke, Pak, tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis, subscribe itu nggak ngerugiin kalian. La Liga musim ini tuh banyak orang yang bilang kalau La Liga itu sudah turun pamornya. Kok menurut saya sih itu ada benarnya guys. Karena La Liga musim ini tuh kok menurut saya nggak seperti La Liga musim-musim sebelumnya sih guys. Kalau La Liga itu kan dulu kan bertabur bintang. Banyak sekali pemain-pemain yang terkenal, yang hebat itu join ke La Liga guys. Tapi musim ini tuh contohnya seperti Barcelona. Barcelona itu sejak ditinggal oleh Bartomeu itu banyak sekali masalah dan sampai sekarang juga masalahnya kok menurut saya masih terus diperbaiki oleh Laporta, tapi ya nggak bisa instan, masih ada aja masalahnya, keuangannya belum recover bener guys, dan karena krisis keuangan yang dialami oleh Barcelona, akhirnya Barcelona itu nggak bisa beli pemain-pemain hebat, pemain-pemainnya adalah pemain-pemain gratisan yang mereka beli di musim ini. Terus kemudian Lionel Messi juga pergi dari Barcelona, akhirnya Lionel Messi pun keluar dari La Liga gitu guys. Dan Real Madrid yang biasanya kalau dulu kita kenal tuh Real Madrid tuh Los Galacticos, itu yang banyak sekali pemain-pemain hebat datang dibeli oleh Real Madrid gitu guys. Terus Real Madrid itu bikin dream team kayak gitu. Kok dulu zamannya ada Zidane, ada Kakak, ada Ronaldo, ada Luis Figo tuh Los Galacticos, ada David Beckham. Jadi banyak nama-nama terkenal dan hebat tuh masuk ke Real Madrid, dibeli oleh Real Madrid sehingga Real Madrid jadi dream team gitu guys. Mungkin kalau musim ini tuh seperti PSG seperti itu guys. PSG juga sedang membangun sebuah dream team gitu guys. Real Madrid musim ini cuma beli 2 pemain, yaitu Alaba dan Camavinga. Malah musim sebelumnya itu Real Madrid cuma nggak beli pemain sama sekali guys. Jadi benar-benar Real Madrid ini nggak seperti Real Madrid seperti yang dulu yang kita kenal, yang punya banyak uang. Jadi benar-benar pandemi COVID-19 ini benar-benar berdampak sekali dengan La Liga guys. Jadi La Liga ini kena dampak sekali COVID-19. Jadi Barcelona nggak seperti dulu yang kita kenal, itu ada nama-nama keren seperti Xavi, Iniesta, terus trio MSN ya guys ya, Messi, Suarez sama Neymar. Kemudian di Real Madrid punya Los Galacticos, punya pemain bintang gitu. Jadi Barcelona nggak seperti Barcelona yang dulu kita kenal, Real Madrid juga nggak seperti dulu yang kita kenal. Jadi benar-benar Real Madrid, La Liga ini benar-benar pamornya kok menurut saya sih turun guys. Dan banyak sekali pemain-pemain yang pergi meninggalkan La Liga. Dulu Ronaldo udah pergi meninggalkan La Liga, terus Neymar juga sudah pergi meninggalkan La Liga, dan sekarang Messi pun pergi meninggalkan La Liga. Oke, berikutnya saya ingin bikin prediksi untuk juara La Liga musim ini guys, musim 2021-2022. Dan saya nggak menjagokan Barcelona sebagai juara musim ini guys. Jadi saya nggak memilih Barcelona sebagai juara La Liga untuk musim ini. Itu kenapa? Karena yang pertama, Barcelona itu masih ada dalam masalah guys. Jadi Barcelona itu masih memperbaiki permasalahan internal mereka. Jadi manajemen mereka, keuangan mereka itu masih perlu diperbaiki guys. Jadi Barcelona ini masih dalam masalah dan nggak bisa menjuarai La Liga musim ini. Yang nomor 2 itu Ronald Koeman guys. Kalau saya sih nggak begitu suka Ronald Koeman ini guys, karena kalau menurut pandangan orang awam seperti saya itu guys, itu Ronald Koeman itu nggak didukung 100% oleh Laporta guys, karena ya penunjukan Ronald Koeman musim ini sebagai pelatih Barcelona lagi itu kan benar-benar nggak langsung disetujui oleh Laporta. Laporta itu minta waktu dulu gitu guys. Dia mau cari pelatih
yang lain dulu sebelum akhirnya memilih Ronald Koeman sebagai pelatih kepala, guys. Dan akhirnya memang terakhir Laporta tetap memilih Koeman sebagai pelatih Barcelona musim ini. Tapi kan Ronald Koeman nggak 100% yakin gitu, guys. Koeman ini sebagai pelatih Barcelona, guys. Dan berita-berita simpang siur di luar sana itu kok menurut orang awam seperti saya, guys, itu dari media-media di mana Laporta menjawab media dan Koeman menjawab media, itu kelihatan kalau benar-benar Koeman itu nggak didukung 100% oleh Laporta, guys. Karena Koeman ini kan merupakan sisa-sisa peninggalan dari Bartomeu. Jadi Koeman ini kan nggak ditunjuk oleh Laporta sebagai pelatih Barcelona, tapi Koeman ini kan merupakan pelatih yang ditunjuk oleh Bartomeu, guys. Jadi kalau menurut saya sih Laporta ini nggak 100% lah benar-benar mendukung Koeman gitu, guys. Jadi ya itu alasan nomor dua, guys. Dan Koeman ini, guys, hubungan dengan para pemain, kok menurut pandangan orang awam seperti saya, guys, itu juga nggak begitu bagus, guys, hubungan dengan para pemainnya, guys. Jadi kok kalian lihat pelatih-pelatih seperti Jurgen Klopp atau Thomas Tuchel di lapangan tuh kan kelihatan banget kalau Thomas Tuchel dan Jurgen Klopp itu bisa merangkul para pemain, bisa menjadi teman bagi mereka, bisa menjadi motivator bagi mereka. Jangan Ronald Koeman ini, guys, nggak seperti itu, guys. Dia bukan pelatih seperti itu, guys. Dan cara dia menangani, contohnya Pjanic itu, guys. Pjanic itu sampai nggak diajak ngomong sama sekali loh, guys. Padahal Pjanic ini pun juga heran loh. Oke lah, kamu nggak mau memainkan saya, tapi jangan diemin saya dong gitu loh. Ajak ngomong saya, setidaknya komunikasi dengan saya. Saya ini punya masalah apa? Koeman tuh enggak, guys. Koeman tuh mendiamkan Pjanic, guys, sehingga Pjanic ini pun juga sebel juga dengan Koeman. Dan Messi juga heran kenapa Koeman itu kok berlaku seperti itu, guys. Jadi Koeman ini nggak tahu ya, dia memperlakukan para pemain itu milih-milih, guys. Dan di Barcelona sekarang ini kan banyak juga dimasukkan pemain-pemain dari Belanda, mungkin yang memang sepengertian dengan Ronald Koeman, guys. Dan saya sih kurang suka ya dengan pelatih yang nggak deket dengan anak buahnya, nggak deket dengan pemain-pemainnya. Dan saya juga yakin, guys, menurut pandangan orang awam seperti saya, guys, dia memperlakukan pemain-pemain Barcelona itu juga nggak semuanya 100% dia ayomi, guys. Jadi dia tuh pasti pilih-pilih, guys. Ada beberapa orang yang dekat, ada beberapa orang yang nggak dekat gitu, guys. Jadinya saya sih kurang suka pelatih yang seperti itu, guys. Karena pelatih Ronald Koeman ini nggak didukung 100%, Laporta nggak juga didukung 100% oleh para pemainnya, guys. Jadinya saya itu alasan nomor kedua kenapa Barcelona nggak bisa juara, karena Ronald Koeman ini, guys. Ya, karena dia pelatih itu adalah faktor krusial, guys. Kalau pelatih itu nggak dapat dukungan 100%, itu susah untuk juara, guys. Oke, alasan ketiga kenapa saya nggak bisa jagoin Barcelona sebagai juara La Liga itu karena pemain-pemainnya, guys. Jadi Barcelona ini setelah ditinggal oleh Neymar, Suarez, dan Messi itu kok menurut saya sih melemah, guys. Neymar ketika pergi digantikan Antoine Griezmann, dan Antoine Griezmann nggak bisa menggantikan Neymar, nggak bisa setajam Neymar. Terus kemudian Suarez pergi malah digantikan Brad White. Kalian tahu kan Brad White itu seperti apa, nggak bisa menggantikan Suarez juga. Dan Messi pergi, ini digantikan oleh Memphis Depay. Kalau menurut saya sih Depay lumayan bagus ya, guys. Tapi Luuk de Jong dan Aguero kok menurut saya nggak bagus, guys. Luuk de Jong itu sering jadi cadangan, dan Aguero juga sudah berumur, guys, sudah turun performanya, jadi nggak bisa diandelin. Kok tengahnya sih lumayan bagus. Lini tengahnya itu ada Frenkie de Jong, terus ada Busquets meskipun yang sudah tua tapi masih bisa cukup diandalkan, ada Pedri juga gitu. Jadi tengahnya sih cukup oke. Dan belakangnya ini, guys, belakangnya ini
belakang ini saya juga kurang yakin, saya kurang kuat guys, apalagi masih memainkan Pique guys. Pique itu sudah cukup tua dan sekarang juga sudah mulai melambat, dan kok menurut saya sih nggak bisa terus mengandalkan Pique, karena Pique juga sering juga sekarang tuh melakukan blunder. Jadi Pique, Lenglet, Umtiti itu waduh itu bukan back yang bagus guys. Jadinya saya nggak bisa menjagokan Barcelona sebagai juara. Dan banyak juga yang masih cedera guys. Jadi Ansu Fati, Dembele itu masih cedera, dan kalau mereka main lagi pun juga kalau menurut saya masih perlu waktu untuk bisa bagus lagi gitu guys ya. Jadinya saya ulangi lagi, saya nggak menjagokan Barcelona sebagai juara La Liga musim ini. Lah kalau bukan Barcelona siapa juaranya guys? Ya saya menjagokan kalau nggak Real Madrid ya pasti Atletico Madrid guys. Dua tim ini guys. Oke, kita bandingkan dulu ya. Kita bandingkan di lini depannya dulu. Lini depan ini kita lihat Atletico Madrid itu yang menonjol ialah Luis Suarez guys. Ada Luis Suarez, kemudian ada Joao Felix, ada Angel Correa juga, terus kemudian ada Yannick Carrasco, terus kemudian ada Antoine Griezmann guys. Ya, dan yang paling menonjol sih biasanya yang bagus tuh Angel Correa dan Luis Suarez guys. Dan Cunha itu pun juga musim ini baru dibeli oleh Atletico Madrid, dan dia kemarin baru memenangkan medali emas Olimpik mewakili Brasil guys. Jadi penyerang Atletico Madrid ini cukup hebat-hebat guys. Jadi cadangannya juga hebat-hebat guys. Dan Real Madrid itu yang paling menonjol paling cuma Benzema guys. Benzema, terus ada Vinicius Junior, terus kemudian ada Gareth Bale, Eden Hazard. Gareth Bale, Eden Hazard ini sudah menurun ya, sudah nggak seperti dulu lagi. Jadi kalau menurut saya sih Asensio juga, kalau menurut saya sih lini depan ini Atletico Madrid yang memenangkannya guys ya, karena ada Luis Suarez, Angel Correa, terus kemudian ada Antoine Griezmann yang barusan pindah, terus ada Cunha juga, Matheus Cunha orang Brasil ini yang memenangkan medali emas Olympic Games kemarin. Dan lini depan Atletico Madrid ini cukup mengerikan. Kemudian lini tengahnya ini kalau menurut saya yang memenangkannya ialah Real Madrid. Karena ada Modric, meskipun Modric sudah tua tapi masih bisa diandalkan, Casemiro ya, terus masih ada Isco juga, terus masih ada Toni Kroos. Jadi Real Madrid ini lini tengahnya Camavinga yang baru, dan kemarin Camavinga main itu di dua pertandingan terakhir cukup bagus guys. Jadi ya lini tengah Real Madrid ini cukup menjanjikan. Kalau dibandingkan Atletico Madrid itu ada Marcos Llorente, ada Koke, ya Koke sama Marcos Llorente kemarin membela Spanyol di Euro 2020. Tapi kok menurut saya sih permainan mereka berdua ini kurang meyakinkan guys. Terus kemudian ada Rodrigo de Paul ini dari Argentina yang barusan dibeli juga. Terus kemudian ada Thomas Lemar. Nah ya di tengahnya ini kok menurut saya Madrid masih lebih kuat guys dibandingkan Atletico Madrid. Oke, kita lihat lini belakangnya ya guys. Lini belakang nih kalau saya lihat dari dua pertandingan kemarin guys, itu Real Madrid nih lumayan mengkhawatirkan guys lini belakangnya guys, karena sejak kepergian Sergio Ramos itu digantikan oleh Alaba cukup oke lah. Tapi Varane nih kepergian Varane itu nggak ada yang menggantikan guys. Jadinya Real Madrid ini ditinggalkan dua backnya, tapi yang didatangkan cuma satu, Alaba aja. Jadi kalau menurut saya sih Real Madrid nih lini belakangnya masih kurang guys, dan masih perlu tambahan orang lagi guys. Dan musim ini mereka mengandalkan Alaba, terus ada Nacho, terus kemudian ada Eder Militao, terus kemudian ada Ferland Mendy, Marcelo, sama Daniel Carvajal. Kalau menurut saya sih dilihat dari pertandingan kemarin Real Madrid ini lini belakangnya kurang kuat guys. Jadi kalau menurut saya untuk lini belakang ini saya masih memilih Atletico Madrid sebagai pemenangnya dari lini belakang ini.
Dan Atletico Madrid ini lini belakangnya itu ada yang terkenal itu Stefan Savic, terus kemudian ada Gimenez, terus kemudian ada Felipe, terus kemudian ada Trippier, ada Renan Lodi, guys. Jadi Atletico Madrid ini kan terkenal dengan tim yang suka bertahan, guys. Dan mereka punya orang-orang yang bisa bertahan dengan bagus sekali, guys. Jadi untuk urusan pertahanan itu Atletico Madrid jagonya, guys. Jadi untuk sekali lagi lini belakang ini saya memegang Atletico Madrid sebagai pemenangnya. Dan kipernya, posisi kiper ini Real Madrid punya Courtois dan Atletico Madrid punya Jan Oblak. Meskipun menurut saya Courtois lebih bagus sedikit, tapi ya ini bisa dianggap sama lah, seri gitu guys. Kalau dilihat dari perbandingan dari pemain-pemain tadi itu guys, itu saya menjagokan untuk musim ini itu Atletico Madrid lagi sebagai juaranya guys. Ya tapi Real Madrid ini juga nggak bisa dianggap enteng guys. Kalau Benzema sama Modric ini mainnya bagus terus, dan kalau mereka nggak pernah cedera, Real Madrid ini mungkin bisa memenangkan La Liga guys. Karena Atletico Madrid ini mainnya juga masih angin-anginan guys. Meskipun mereka punya pemain yang bintang-bintang dan banyak yang bagus-bagus, kadang itu pelatihnya Diego Simeone itu kurang bisa memunculkan potensi dari pemain-pemain bintang mereka itu guys. Dan kalau Benzema sama Modric ini bisa main terus gitu guys, dan mereka nggak cedera guys, itu Real Madrid bisa jadi juaranya guys. Karena dari dua pertandingan terakhir itu Atletico Madrid itu permainannya cukup mengkhawatirkan juga guys. Ya itulah prediksi saya. Jadi prediksi saya tetap menjagokan Atletico Madrid sebagai juaranya. Tapi kalau Real Madrid Modric sama Benzema ini on fire terus, mereka nggak pernah cedera, itu bisa jadi Real Madrid sebagai juaranya. Tapi Barcelona, no, kalau menurut saya sih Barcelona susah untuk jadi juara. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Itu adalah prediksi saya untuk juara La Liga musim ini, musim 2021-2022. Apakah kalian setuju? Kalau kalian punya pendapat lain silahkan komen di bawah ya guys. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Kalau kalian belum subscribe dulu ya guys, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan subscribe itu gratis dan nggak bayar ya guys, jadi nggak merugikan kalian. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ciao.